Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-7. Nah, dalam pembacaan kita kali ini kita melihat satu peristiwa yang dari sisi Daniel ketika dia bermimpi dan melihat penglihatan itu satu peristiwa yang akan datang. Dan ada yang sudah digenapi dari sisi kita sekarang dan ada yang belum. Nah, coba kita melihat kebenaran firman Tuhan. Pasal 7, kita akan coba lihat ya. Di ayat 1 berkata begini, pada tahun pertama pemerintahan Belsazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, nampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang sombong. Nah, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala
bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, ya, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Ada 4 kerajaan dikatakan tadi. Kita tahu sebagian sudah digenapi, yaitu bagaimana kerajaan Babel hancur, Media Persia hancur, Yunani hancur, kemudian Romawi. Nah, kemudian dari Romawi muncul 10 raja, 10 tanduk dikatakan tadi, kekuasaan 10 raja. Ya, dan satu persatu raja-raja itu ada yang sudah mati ya, binasa sudah selesai. Tapi ada satu lagi yang menjadi kegelisahan bagi Daniel. Nah, raja yang terakhir ini memimpin sangat garang ya, sangat keras. Ya, nah maka Daniel ingin tahu siapa itu dia. Nah, sebelum ini ya raja yang sombong ini ya, setelah itu nanti dia dibunuh, ya baru ya Tuhan Yesus yang memimpin. Ya, kita melihat yang terakhir nanti di situ memang setelah raja-raja di bumi ini mengalami kebinasaan atau dihukum, dihancurkan oleh Tuhan, maka kerajaan yang terakhir adalah kerajaan yang abadi, yang kekal, yang damai. Ya. Nah, kalau kita lihat pemandangan dari penglihatan daripada Daniel dalam mimpi, tapi dia melihat di situ tentang raja-raja ya yang digambarkan dari binatang-binatang tadi, tetapi kemudian dia melihat ya ada yang lanjut usianya. Ya. Yang duduk di tahta. Ini tahtanya itu juga luar biasa ya. Di kursi yang api itu menyala dalam kemuliaan Tuhan. Ini tentu Allah yang maha mulia, maha kudus, raja di atas segala raja. Ya, dan kemudian kita melihat kerajaan yang dinyatakan di bumi yang dipimpin oleh ya Yesus. Ya Yesus. Nah, maka dikatakan aku melihat dalam penglihatan malam itu, ayat 13, tampak datang dengan awan-awan. Ini eskatologi ya. Dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa. Jadi peristiwanya nanti di bumi. Ya, itu sebabnya nanti Yesus datang di awan-awan. Kemudian dia turun ke bumi, masuklah kerajaan 1000 tahun, milenium ya. Kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun, di situ semua keadaan damai tentu. Karena Yesus yang sebagai raja ya memimpin, dan semua bangsa akan datang. Ya, jadi ya bangsa-bangsa yang masuk ke yang ada di kerajaan milenium itu, ya kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan damai, kerajaan Salom itu memang mereka yang tidak berdosa. Ya, mereka yang sudah dikuduskan. Mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka adalah pengikut Tuhan. Dan mereka mengalami kebahagiaan. Nah, dikatakan di sana bahwa maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tetapi sebelum itu Daniel juga pengen tahu siapa raja yang keempat tadi, yang keras, yang menyombongkan diri, raja terakhir, boleh dikatakan begitu ya. Nah, ayat 16 berkata begini, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi.
Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi ayat 18 ini dikatakan orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan memerintah, jadi bersama dengan Kristus. Maka dikatakan Kristus akan datang kedua kali memerintah bersama dengan saleh-salehnya, ya, jadi dengan bersama dengan orang percaya, ya. Jadi dalam kitab Daniel sudah dinubuatkan, ya, bagaimana penglihatan ini dan akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Di ayat 18 sesudah itu ayat 19, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata. Nah, ada tanduk mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, ya, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lain dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk-tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya, jadi ada peperangan di sana. Nah, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktu datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Nah, maka demikianlah katanya binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Nah, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, ya, katakan di sana 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa, 3 tahun. 3 tahun itu adalah masa yang sangat keras. Nah, ini peristiwanya adalah masa tribulasi. Jadi siapakah raja yang terakhir ini? Adalah Antikristus. Jadi dia seorang raja, dan nanti dia berdiri di bait Allah dan minta supaya dia yang disembah. Nah, 3,5 tahun yang pertama masih ada kelonggaran bagi umat Tuhan waktu itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi 3,5 masa terakhir dia begitu keras dan menganiaya. Nah, di situ yang nanti baru yang dikatakan harus menggunakan lambang 666 itu. Ya, itu baru peristiwanya di situ nanti. Yang tidak mengenakan baru dihukum, ya, dibunuh. Dan orang-orang percaya waktu itu ada, ya, pada saat masa tribulasi, tapi mereka dalam penganiayaan besar, kesukaran besar, ya, itu masa tribulasi. Dan dikatakan tadi dalam ayat ini bahwa mereka akan ditindas oleh raja itu, yaitu orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian ditolong oleh yang lanjut usianya datang, ya, Tuhan akan datang. Jadi perang terakhir itu disebut dengan perang Harmagedon itu, ya. Kemudian kita lihat lalu majelis pengadilan di ayat 26 akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Nah, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan penuh kepada mereka.
Nah, sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Nah, ini luar biasa ya, dalam kitab Daniel memaparkan peristiwa yang akan terjadi. Nah, kerajaan-kerajaan tadi ada yang sudah hancur, sudah lenyap, tetapi akan muncul nanti yang kita nantikan adalah masa antikristus. Nah, sebelum masa antikristus, ya dia memang seorang raja yang memerintah dan akan banyak orang yang akan tunduk kepada dia, menyembah dia, ya, dan akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan manusia secara dunia kalau mengikuti dia. Nah, tetapi kalau orang tidak mengikuti dia, ya risikonya adalah ditindas, aniaya dan disiksa. Akan ada penganiayaan. Nah, tetapi itu terjadi bukan kepada orang Kristen ya, bukan kepada orang Kristen atau yang saat ini percaya kepada Yesus, karena sebelum peristiwa masa kesukaran besar itu, ya ada pengangkatan orang percaya, rapture. Jadi orang percaya yang sudah mati bangkit dulu, yang percaya, nah yang masih hidup diubahkan sekejap, diangkat gitu ya. Nah, setelah itu mulailah kerajaan raja yang ini, yang sadis, yang bengis ya, ini dia akan memimpin. Tapi 3,5 tahun pertama itu masih adem-adem lah gitu ya, masih boleh menyembah Tuhan bagi mereka yang percaya. Ya, akan ada penyembahan kepada Tuhan nanti di masa tribulasi. Tetapi 3,5 tahun terakhir, tadi sudah bilang, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi 3,5 tahun terakhir itu kekerasan luar biasa. Ya, ada penyiksaan yang luar biasa. Itu yang disebut masa kesukaran Yakub, masa kesukaran Israel ya. Ya, masa tribulasi, ya, penderitaan yang dahsyat. Ya. Tetapi kemudian Tuhan akan membela umatnya. Ya, ada orang percaya pada saat itu yang mempertahankan imannya dan mereka akan mengalami kemenangan. Nah, di situ yang dikatakan siapa yang bertahan, dia akan menang. Jadi mereka di situ masa luar biasa untuk mempertahankan iman percaya mereka. Nah, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan masuk pada masa kesukaran besar itu, masa tribulasi itu, tetapi kita ya akan diangkat, kemudian akan memimpin. Ini yang menarik tadi, saleh-salehnya ya, maka dikatakan maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Ya, untuk umat yang maha tinggi. Orang-orang kudus yang mana? Orang-orang kudus yang di masa kini, masa gereja ini yang diangkat. Nah, yang akan memimpin nanti bersama-sama dengan Kristus ketika Yesus Kristus datang kedua kali. Ya, Yesus Kristus akan datang kedua kali dan akan memimpin menjadi raja ya, kemudian orang-orang kudus ya bersama-sama dengan Kristus menjadi pemimpin ya. Luar biasa. Jadi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mempertahankan iman percaya kita bahwa Kristus akan datang kedua kali. Dia adalah raja di atas segala raja, dan semua bangsa, semua suku ya, suku bangsa akan datang menyembah, memuji, memuliakan Dia. Kitab Daniel telah mencatat hal itu. Untuk itu jangan kita pernah meragukan iman percaya kita. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan, dan kita bangga sebagai pengikut Tuhan akan memimpin nanti bersama dengan Kristus. Dan sebelum masuk masa kesukaran besar, masa tribulasi itu, kita akan mengalami pengangkatan rapture. Dan bersyukur bahwa kita tidak akan masuk dalam kesukaran besar itu. Ya, tetapi kalau hari-hari ini kita masih mengalami kesukaran, bukan kesukaran besar seperti masa tribulasi itu, tetapi memang untuk mempertahankan iman kita masa kini ada tantangan, ada pergumulan, dan ada juga intimidasi. Ya, ada serangan-serangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, yang pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman dikatakan. Jadi yang merasa diri kalau mereka menganiaya orang percaya, mereka mendapatkan pahala ya menurut mereka.
Nah, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan supaya mereka pun akhirnya bertobat. Ya, hari ini, saat ini ada pergumulan anak-anak Tuhan, orang percaya untuk tetap mempertahankan imannya. Tetapi kita bersyukur jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Rasul Paulus pernah berkata, penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan dia terima. Jadi saudara dan saya menderita hari ini oleh karena mempertahankan iman percaya kita. Itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan pahala, berkat, ya, kebahagiaan, kemuliaan yang akan kita nikmati di masa yang akan datang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita, menolong kita bahwa nanti Yesus Kristus akan memerintah. Ya, Yesus Kristus akan memerintah. Dia adalah raja di atas segala raja, pemerintahannya abadi kekal. Ya, dan semua orang, semua suku bangsa yang akan datang kepadanya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan berteluk menyembah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.